Hai guys, udah lama ya kita gak bisa ketemu secara langsung. Gimana nih kabar kalian? Hai Ben, aku baik-baik aja sih. Tapi aku takut nih banyak orang di sekitar aku yang kena COVID. Sama banget sih, di sekitar rumahku pun banyak warga yang terpapar COVID-19. Sedih banget deh lihat perjuangan para tenaga kesehatan di lapangan. Mereka semua harus mengorbankan waktu, tenaga, dan juga mempertaruhkan kesehatan mereka sendiri untuk membantu para penderita COVID. Wah, sedih banget ya. Kalian tau gak sih kalau sebenarnya pemerintah juga udah ngeluarin beberapa relaksasi kebijakan, terutama untuk menangani pandemi. Contohnya ada di Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang atau jasa atau PBJ dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Relaksasi kebijakan ini dilakukan untuk menangani penyebaran virus dan juga pemulihan masyarakat. Nah sayangnya guys, karena ada yang kemudahan ini malah menjadi celah untuk banyak penyimpangan. Ditambah lagi aku pernah baca di laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bahwa pengendalian pelayanan dan pengawasan importisasi pelayanan segera atau rush handling belum memadai. Maka dari itu, banyak oknum yang kemudian memanfaatkan kondisi ini. Oh, gitu ya, Sid. Pantas aja aku barusan lihat kalau ada kasus di Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Mereka dicurigai melakukan tindakan fraud atas bahan medis habis pakai atau BMHP dengan nilai kontrak 16 miliar yang menggunakan dana dari belanja tidak terduga tahun anggaran 2020. Iya bener tuh, aku juga lihat kasusnya. Para pejabat pengadaan melakukan pembelian barang, tapi tanpa pembukuan yang jelas. Mereka juga mengabaikan dokumen impor dan beberapa prosedur di kantor bea cukai setempat. Aku juga dengar kalau ditemukan ketidaksesuaian jumlah barang yang diterima loh guys. Nah, jadi dari semua anomali itu, diduga terdapat upaya kecurangan berbentuk tindak pidana korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa pada saat kondisi darurat. Tapi kalian tahu nggak ya pelakunya siapa? Wah, aku belum dengar sih. Iya, emang pelakunya ini belum diketahui secara pasti. Tapi untuk mengungkap kasus seperti ini, terdapat beberapa tahapan dan juga metode investigasi yang dapat dilakukan. Menurut kerangka investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tahap pertama investigasi adalah tahap pra-perencanaan. Di tahap ini, Fabrisas harus melakukan verifikasi karakteristik informasi, yaitu keandalan dan validitas, tendensi, serta motif. Setelah verifikasi dilakukan, maka Fabrisas melakukan penelahan informasi awal untuk mengidentifikasi unsur-unsur predikasi 5W dan 2H. Indikasi TPK yang ditemukan dari kasus adalah TPK yang merugikan keuangan negara berupa penggelembungan harga serta kickback. Selain itu, kami juga menemukan adanya tanda-tanda fraud di proses kepabeanan yang sebagian besar terkait dengan dokumen dan pembukuan kepabeanan serta detail pengadaan barang terkait dengan bonus, pembukaan bonus, dan juga penyedia. Kita memasuki keperkiraan aktor utama di TPK ini. Orang yang dicurigai terlibat adalah yang memiliki peran penting dalam BPJ darurat, pembukuan, dan juga kepabeanan. Indikasi TPK ini dicurigai terjadi pada pengadaan BMHP tahap 1 dan 2 bulan Maret sampai dengan April 2020 di Dinkes Kota Sejahtera dan KPPBJ Tempe yang berada di Kota Sejahtera. Motif pelaku untuk melakukan TPK diidentifikasi dengan menggunakan fraud diamond. Elemen opportunity yang ditemukan di kasus sangatlah banyak sehingga celah untuk pelaku korupsi sangatlah terbuka lebar. Skema TPK yang diduga dilakukan adalah penggelembungan harga barang dengan perkiraan nominal sekitar 10,5 miliar rupiah jika dihitung dari selisih harga kontrak dengan harga pasar. Selisihnya digunakan oleh penyedia sebagai kickback yang nominalnya harus diselidiki lebih lanjut. Semua elemen predikasi telah diidentifikasi sehingga tahap investigasi bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Terdapat beberapa teknik audit dan metode investigasi yang dapat digunakan. Pertama, dilakukan teknik audit keuangan yang digunakan untuk menilai asersi manajemen pada tingkat transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan. Dengan melakukan vouching, prosedur analitik, penghitungan fisik, observasi, dan konfirmasi. Setelah itu dilakukan investigasi yang memiliki 4 metode, yaitu theft, concealment, conversion, dan inquiry. Metode yang menjadi fokus utama adalah theft dan conversion. Metode investigasi theft dilakukan dengan penyitaan dan pencarian segala bentuk data komunikasi, misalnya di dalam komputer, lalu melakukan pemeriksaan penjurnalan dan pencatatan. Metode investigasi concealment dilakukan dengan 2 prosedur, yaitu pemeriksaan dokumen dan penggunaan software analisis untuk melihat hubungan antar dokumen. Terdapat 3 jenis dokumen, yaitu dokumen pengadaan, bea cukai, dan juga dokumen lainnya. Berikut ini daftar dokumen pengadaan yang diperiksa, dokumen bea cukai yang diperiksa, dan juga 2 dokumen lain.
Metode investigasi conversion dilakukan dengan melihat pola pengeluaran yang signifikan. Hal ini disebut juga teknik follow the money. Data mengenai hal ini dapat bersumber dari pemerintah, sumber privat, database daring, ataupun pencarian di internet. Pada metode inquiry, perlu diperhatikan fase di mana narasumber berada. Fase dapat dilihat pada gambar berikut. Wawancara dilakukan dengan 3 tahap, yaitu dimulai dari saksi ahli, pihak yang dekat dengan aktor utama, dan diakhiri dengan interogasi aktor utama. Daftar pertanyaan berikut bertujuan untuk mengungkap skema fraud dan mendapatkan keterangan para pihak yang dicurigai terlibat dalam kasus fraud pengadaan barang dan jasa ini. Pihak pertama, PA-KPA atau pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dengan daftar pertanyaan yang diajukan secara garis besar berkaitan dengan perannya dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada proses pengawasan pengadaan. Pihak yang kedua, PPK atau pejabat pembuat komitmen, dengan daftar pertanyaan yang secara garis besar mengkonfirmasi perannya dalam PBJ, terutama dalam tahap penunjukan penyedia. Pihak yang ketiga, pejabat penata usahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD, dengan daftar pertanyaan yang menggali informasi perihal pembukuan dan pembayaran pengadaan barang dan jasa. Pihak yang keempat, penyedia atau Medika Co Ltd, dengan daftar pertanyaan secara garis besar mengkonfirmasi kondisi real PBJ dari kacamata penyedia. Dan yang terakhir, Kepala KPPBC tipe Madya Pabean Jalan Majapahit dan Kepala Pelayanan Kepabeanan dan Cukai KPPBC tipe Madya Jalan Majapahit dengan daftar pertanyaan yang mengulik informasi perihal skema dan prosedur impor yang terjadi. Keterangan dari aktor utama yang didapatkan melalui wawancara diperlakukan sebagai bukti yang setara dengan bukti lainnya dan harus diperiksa kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain yang telah dikumpulkan untuk memastikan apakah keterangan tersebut benar. Nah, jadi begitu teman-teman. Kalau dilihat-lihat, unsur-unsur predikasi 5W dan 2A-nya sudah terpenuhi ya. Hipotesis awal yang dikembangkan dari predikasi adalah adanya indikasi TPK berupa penggelembungan harga barang dan kickback dari penyedia kepada beberapa pejabat Dinkes dan pejabat bea dan cukai di Kota Sejahtera terkait impor pengadaan BMAP tahap 1 dan 2 di bulan Maret dan April 2020 yang menggunakan anggaran BTT. Karena predikasi sudah terpenuhi, investigasi bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Berdasarkan hipotesis yang dikatakan oleh Benny, metode pengumpulan bukti yang digunakan ada 4, yaitu metode investigasi tahap theft act, concealment, conversion, dan metode investigasi wawancara atau inquiry. Keempat metode ini digunakan untuk mengumpulkan bukti yang lebih komprehensif dan kompeten. Dalam skema kickback, metode yang menjadi fokus utama adalah theft dan conversion. Setelah proses pengumpulan bukti dilakukan, auditor akan melanjutkan dengan in-depth interview bersama PA-KPA, PPK, penyedia, serta pejabat bea dan cukai, guna menelusuri lebih dalam tak celah terjadinya fraud dalam skema kickback yang menjadi dugaan pemeriksa, serta melakukan interogasi untuk mendapatkan pernyataan ataupun pengakuan dari pihak yang terlibat. Hipotesis awal dapat saja berkembang atau bahkan berubah apabila bukti-bukti yang telah dikumpulkan menunjukkan fakta baru yang mendukung atau berlawanan dengan hipotesis. Jadi dari kasus ini, beberapa saran untuk perbaikan pengendalian internal adalah memperketat pengawasan, evaluasi, dan juga pelaporan berkaitan dengan pelaksanaan PPJ darurat, serta juga harus ada peningkatan pengawasan dari APIP. Saran itu dibutuhkan untuk mencegah pengesampingan pengendalian internal pada bagian kepabeanan, yaitu pemeriksaan fisik. Selain itu, pemerintah juga harus lebih menyediakan informasi yang transparan dan real-time, dengan memaksimalkan utilisasi sistem rencana umum pengadaan atau SIRUP. Demikian analisis dari kami, saya Benitio. Saya Adila Sita. Dan saya Axel Pratama. Kami dari tim Katalis Universitas Gadjah Mada.